Bab 3011, Evakuasi Keluarga. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Satelit tingkat pertama, Yesuan membuka matanya dan memancarkan kegembiraan yang luar biasa, tanpa sadar memegang sepasang tinju. Akhirnya alam ketiga. Selama Anda melewati alam ini, begitu Anda memasuki dunia keempat perbatasan, maka bahkan dalam ras manusia, kultivasinya bukanlah eksistensi tingkat rendah. Di antara ras manusia, orang terkuat di alam keempat dunia planet telah menjadi peserta di lingkungan berbintang. Orang biasa dan orang kuat, jika mereka ingin memasuki lingkungan planet, setidaknya selama 100 tahun, mereka adalah keturunan dari beberapa kekuatan keluarga besar. Mereka memiliki banyak sumber daya kultivasi, dan butuh 20 atau 30 tahun, dan Yesuan memasuki lingkungan berbintang. Berapa lama? Tidak setahun, cukup untuk dibanggakan. Meskipun ia juga memiliki sejumlah besar sumber daya kultivasi, tetapi sumber daya kultivasi ini, bukankah itu usahanya sendiri untuk mendapatkannya? Ini sedikit bergoyang, itu akan menjadi. Sambil menggelengkan kepalanya dan berteriak, Yesuan mencibir pada dirinya sendiri, lalu berdiri dari tanah. Terobosan di alam besar membuatnya jelas merasakan pertumbuhan tubuhnya. Pada saat ini, ia memiliki rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk menuruti kegembiraan ini. Krisis bintang nyamuk hitam semakin dekat. Ada kolom cahaya energi mengerikan yang dapat dihantam oleh langit kapan saja. Di area tertentu, sebuah lubang di lubang tanpa dasar seperti jurang masih dihantam. Pergi sedini mungkin. Meskipun seluruh bintang nyamuk hitam sangat besar, tetapi Yesuan ada di sini, benar-benar tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Anda harus mengatakan bahwa paling banyak, mereka yang juga telah menerima budak iblis, bagaimanapun, butuh banyak upaya untuk mengkonsolidasikan para budak dan berhasil menaklukkan mereka. Itu benar-benar sia-sia, tetapi pada kenyataannya, di antara lusinan budak iblis yang telah ia terima di nyamuk hitam, tidak banyak nyamuk hitam. Hanya ada beberapa bintang-bintang hitam tingkat tinggi, seperti Zhuo Fengtai dan Grey Hitler. Adapun 9 superstar lainnya dari nyamuk hitam, keesokan harinya dalam upacara putranya, mereka kembali ke iblis masing-masing. Bintang, bahkan Hao Fangfang dibawa pergi oleh ayahnya Hao De dan kembali ke komet hitam. Saat ini, bintang nyamuk hitam agak tak terkatakan. Yang paling awal dari jalan ganda Howard, bahkan sedikit tergesa-gesa, jelas tidak ingin menghancurkan ritme kolam ini. Nyamuk hitam semuanya tingkat tinggi, apakah itu Zhuo Fengtai, Grey Hitler atau beberapa lainnya. Yang lain tidak mengatakannya, itu hanya diperbaiki, semuanya ada di lubang hitam, jadi Yesuan benar-benar menggunakannya. Jangan khawatir tentang keselamatan mereka. Saya benar-benar ingin mengatakan siapa yang membutuhkannya untuk mengingat untuk meninggalkan bintang nyamuk hitam ini dengan belenggu. Diperkirakan hanya ada seekor nyamuk yang malang, tetapi dia hampir tidak dapat dipisahkan untuk mengikuti Yesuan, dan itu seperti permen, Yesuan. Bahkan jika Anda ingin melupakannya, itu pada dasarnya mustahil. Ketika Yesuan berjalan keluar dari kuil, dia melihat sekeliling dan berada dalam jangkauan pemandangan. Dia sibuk, ada banyak kota di seluruh bintang nyamuk hitam, ada lusinan kota, tetapi saat ini, berdiri di puncak-puncak nyamuk hitam yang terletak di kuil, dia hanya dapat melihatnya dengan mata telanjang. Kota utamanya adalah kota nyamuk hitam. Saat ini, dataran rendah kota nyamuk hitam itu padat dengan kapal perang dari semua ukuran. Meskipun iblis tidak begitu bergairah tentang sains dan teknologi seperti dinasti abadi umat manusia, tetapi karena mereka melekat pada keluarga surgawi, suatu singularitas yang bahkan lebih unik daripada manusia dalam hal penelitian dan pengembangan ilmiah serta kreativitas. Ras tersebut didasarkan pada orang-orang kuat dalam kelompok iblis. Setelah bertahun-tahun berasimilasi, meskipun mereka tidak ahli dalam kekuatan sains dan teknologi, mereka telah lama terbiasa dengannya. Pada saat ini, kapal perang yang tergantung di dataran rendah kota nyamuk hitam itu besar dan kecil. Selain kapal perang resmi, banyak yang bahkan merupakan milik pribadi beberapa orang kuat sihir, atau kapal perang pribadi. Pada saat kritis kelangsungan hidup suku ini, hanya sedikit orang yang akan terus bersembunyi dan menyelinap, dan itu bagus untuk mengambil lebih banyak suku dan beberapa sumber daya penting. Segera, dalam tatapan diam Yesuan, beberapa kapal perang terisi penuh dan terus-menerus diangkat, dan segera mereka bergegas ke atmosfer langit malam. Tentu saja, itu adalah atmosfer di arah yang berlawanan dengan Terracotta Warriors.
Hanya dalam waktu setengah jam atau lebih, seluruh kota nyamuk hitam hampir kosong. Semua orang kuat sihir, semua diambil oleh kapal perang, mereka akan bergegas ke 9 monster lain dari suku nyamuk hitam, di mana mereka akan sedikit lega, dan kemudian membuat pengaturan yang lebih komprehensif. Kota utama nyamuk hitam, kota-kota iblis lainnya di bintang nyamuk hitam, pada dasarnya sama. Secara umum, kecuali beberapa orang keras kepala yang lebih suka mati daripada pergi, nyamuk hitam dari seluruh bintang nyamuk hitam semuanya dipindahkan dan pergi. Meskipun karena terburu-buru waktu, banyak bahan penting yang belum dapat membawanya pergi, tetapi itu semua adalah benda asing. Pada saat ini, itu tidak masalah, dan itu tidak masalah. Bangunan-bangunan tinggi nyamuk hitam yang telah diterima sebagai budak oleh Yesuan ada, dan mereka semua pergi. Hanya tulang-tulang abu-abu dan Feng Tai kiri, masing-masing dengan lebih dari selusin orang kepercayaan yang tersisa. Setelah semuanya diatur dengan benar, dan setelah proyek selesai, mereka berdua, dengan lebih dari selusin orang kepercayaan di belakang mereka, semua bergegas ke puncak-puncak nyamuk hitam tempat kuil leluhur berada. Karena Yesuan telah membawa tangannya sepanjang waktu, berdiri dengan tenang di sini. Seluruh bintang nyamuk hitam semakin kosong, bahkan jika dia berbaring dengan roh iblis, dan memindai sebuah lingkaran, apakah itu kota nyamuk hitam atau beberapa kota iblis yang lebih dekat ke sini, di dalamnya hanya ada beberapa lusin temperamen iblis yang sporadis. Ini jelas orang iblis yang sakit parah atau menunggu untuk difitnah. Bagaimanapun, dia akan mati. Lebih baik pergi kemanapun, tetapi lebih baik mati di tanah air. Semua ini, biarkan Yesuan entah kenapa memiliki beberapa perasaan. Dia sebenarnya bukan iblis, dan bahkan pada suatu saat, dia akan membunuh iblis dan mengambil otaknya. Tetapi pada saat ini, Yesuan benar-benar memiliki sedikit simpati untuk bintang nyamuk hitam, dan bahkan seluruh kelompok iblis. Pada akhirnya, mereka hanyalah kelompok etnis yang diperbudak yang menyedihkan. Bahkan jika Anda seperti Kaisar Iblis, Anda harus mengirim kapal perang ke kapal perang Anda sebelum Anda mewarisinya dari generasi ke generasi. Tianji, sebagai sandera, tidak akan kembali ke tanah air mereka selama sisa hidup mereka. Mungkin, keluarga iblis juga tidak disengaja. Jika tidak ada keluarga surgawi, mereka mungkin tidak perlu memiliki Teran sebagai musuh yang mematikan. Bagaimanapun, bentuknya persis sama, mungkin masih ada semacam sumber darah sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Ide ini sangat menentang langit, saya tidak tahu apakah ada yang pernah memikirkannya sebelumnya, tetapi Yesuan tiba-tiba mengingatnya saat ini, tetapi itu adalah gerakan hati, dan itu terekam di dalam hati. Memutuskan, jika ada kesempatan di masa depan, masalah ini harus dieksplorasi. Keluarga surgawi, itu cara yang keren, aku sangat menantikannya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat keluarga surgawi yang sebenarnya. Dalam gumamannya pada dirinya sendiri, Yesuan Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun ketampanan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik pada apa yang disebut keluarga surgawi hegemonik kosmik pertama. Anakku, semua suku telah menetap, kecuali beberapa hari, tidak mau pergi, semua orang pada dasarnya telah pergi. Bintang nyamuk hitam hari ini tidak lagi khawatir, anakku, kita. Haruskah kita pergi? Tepat ketika Yesuan sedikit terganggu, Zuo Fengtai dan Grey Bond telah memetik dan terbang berputar-putar, dan mereka jatuh di kiri dan kanannya. Setelah keduanya, mereka mengikuti satu sama lain dengan lebih dari selusin orang kepercayaan, dan kekuatan mereka juga luar biasa. Alam agung berada di antara dunia berbintang dan alam terbesar ketujuh. Mungkin itu karena Yesuan telah membuat mereka berdua merasa cukup terkejut tentang keselamatan suku nyamuk hitam. Oleh karena itu, membiarkan Zuo Fengtai dan tulang abu-abu menetap dengan baik, mereka hampir membubarkan mereka. Di jantung rasa sakit dan keterikatan kedua orang itu, pada saat ini, nada Zuo Fengtai dan tulang abu-abu dari kedua orang itu, dengan jelas mengungkapkan rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berdua, satu adalah komandan besar nyamuk hitam, yang lain adalah pendeta tinggi, dan seluruh nyamuk hitam adalah makhluk tertinggi, dan Yesuan, seorang putra baru, bahkan dalam suku statusnya luar biasa, tetapi di depan mereka, mereka masih sedikit lebih buruk, hanya generasi yang lebih muda. Tetapi pada saat ini, semuanya terbalik. Para pemimpin suku dan pendeta tinggi sangat menghormati suku-suku yang baru saja menjabat, tidak hanya upacara, tetapi juga nada dari hati. Semua ini,
sehingga lusinan orang kepercayaan di belakang keduanya semuanya sia-sia. Mereka telah mendengar tentang desas-desus tentang asal-usul orang bijak yang baru, tetapi mereka tidak mempercayainya. Saat ini, mereka melihat kinerja Zhuo Fengtai dan Hui Gulei, dan mereka sebagai orang kepercayaan. Zhuo Fengtai secara alami, itu paling akrab dengan tulang abu. Apakah rasa hormat semacam ini benar atau salah, itu sama sekali bukan persepsi mereka. Oleh karena itu, mereka akan sangat terkejut saat ini. Benarkah Zhang Shengzi benar-benar anak haram kaisar? Kalau tidak, bagaimana kekuatan pendeta kidal dan abu-abu bisa begitu dipermalukan di depannya? Dengan kata lain, bahkan nyamuk hitam dan komandan besar dan pendeta tinggi begitu di depan orang ini, lalu bagaimana dengan mereka? Ketika saya memikirkan ini, iblis berusia 20 tahun tidak bergoyang pada saat yang sama. Tanpa sadar, pinggang yang awalnya sedikit tertegun, pada saat ini, itu bahkan lebih kuat. Sudah waktunya untuk pergi, aku. Booming, Ye Xuan mengangguk, dan kata-kata di mulutnya baru setengah jalan, dan mereka terputus oleh suara langit yang mengejutkan. Suara ledakan itu terlalu ganas, seperti malapetaka. Ye Xuan, Zhuo Fengtai, Ashes, dan rombongan kepercayaan keduanya, semua melihat kembali ke langit. Pada saat berikutnya, semua orang, wajah mereka berubah tiba-tiba, memperlihatkan sentuhan keterkejutan dan kesedihan yang ekstrim. Dalam pandangan, langit berada jauh di langit malam. Pada saat ini, kembang api besar yang indah sedang diledakkan. Jelas itu adalah kembang api raksasa yang telah diledakkan sepenuhnya oleh kapal perang. Langit yang luas diterangi, bahkan bagian atmosfer daerah itu dibasahi oleh kembang api yang meledak, sehingga pemandangan di luar atmosfer tercermin dalam pandangan. Ye Xuan dan yang lainnya. Jelas, ini adalah kapal induk armada elit Terran Immortal Legion, yaitu, senjata kaliber kecil berdiameter 50.000 meter ditembakkan, dan itu disebabkan oleh sinar energi dari senjata utama senjata pembunuh super, karena ledakan pada saat ini jelas benteng besar berdiameter 10.000 meter dari armada kerajaan. Benteng besar dengan diameter 10.000 meter hancur total menjadi kembang api yang dahsyat, dan setelah api unggun akhirnya mekar, api itu dengan cepat padam pada saat ini, jelas seluruh lambung termasuk semua yang ada di dalamnya. Dalam waktu singkat, momen suhu tinggi yang dahsyat dari kolom cahaya horor dari senjata pemusnah super semuanya terbakar, tidak ada yang mudah terbakar, sehingga mereka dengan cepat punah. Kekuatan semacam ini adalah pemusnahan senjata komet di benteng ruang angkasa kelas Xingyu berdiameter 20.000 meter. Sama sekali tidak mungkin untuk mencapai api. Itu pasti meriam pemusnah super dari benteng kecil. Bergantung, apakah akhirnya hancur? Melihat ke langit, kanopi dengan cepat bergerak menuju kepunahan kembang api besar, wajah Ye Xuan kusam, karena terlalu mengejutkan dengan keindahan pemandangan ini, bahkan mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak menjadi mulut busuk. Pada saat yang sama, ada kilatan aura tiba-tiba di benakku. Satu pikiran yang menurutnya menggelikan hingga tak masuk akal dalam benaknya juga terlontar keluar saat ini. Ini, benteng berdiameter 10.000 meter ini persis yang dipilih hantu-hantu tua Wensing untuk diduduki. Setelah menelan ludah, Ye Xuan berbisik lagi, dan wajahnya juga sangat aneh saat dia berkedip. Jika memang begitu, maka terlalu menyedihkan untuk dihancurkan. Itu adalah kebohongan paling tidak bersalah dalam sejarah. Senjata, armada Terran benar-benar sedang memilih. Pilih saja benteng besar untuk membunuh ayam dan monyet demi pencegahan. Itu kebetulan memilih kepala hantu-hantu tua Wensing. Saya pikir ini tidak mungkin. Dan saat Ye Xuan melihat dengan aneh, melihat ke langit, bergumam pada dirinya sendiri, kapal induk armada kerajaan di luar atmosfer bintang nyamuk hitam di langit, yaitu, kabin komando utama berdiameter 20.000 meter, kekuatan mengerikan dari meriam pembunuh super ini membuat lompatan besar Canas ketakutan, dan sekarang warnanya menjadi kusam. Hei, setelah waktu yang lama, Canas juga menelan tenggorokannya tanpa sadar. Kemudian, raut wajahnya dengan cepat menjadi eksentrik, tidak sepenuhnya lebih lemah dari Ye Xuan, dan bahkan memilikinya. Sampai saat itu, ketidakjelasan sedikit kembali padanya, hanya untuk memulihkan kemampuan berbicara, seolah bergumam pada dirinya sendiri akhirnya berkata, ini benar-benar anjing, tidak, ini jelas hari anjing. Jalan hantu tua Wensing terlalu buruk. Baru saja memasuki benteng besar, dan itu tidak akan setengah jam sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya, apakah itu dibombardir oleh orang lain? Ayo berbaring di rumput. Laozi hanya mengerang kembali dan begitu dia bangun,
dia harus menemukan kesempatan sesegera mungkin untuk mengacaukan dan menghancurkan bentengnya. Pikiran itu masih ada di benaknya, dan hantu tua itu sebenarnya apakah sudah selesai? Hahaha, ini jelas irama pertolongan Tuhan. Sepertinya anak Zhang Wuji benar-benar berkah, hanya dengan ide, dan akhirnya hasilnya seperti ini. Sungguh ide yang bagus untuk memanggilnya kembali. Hei, berkah ini akan tumbuh sekali. Bangun, nilai penggunaan di masa depan akan lebih menakjubkan. Apakah itu Yesuan atau Canas? Saat ini, saya masih belum tahu identitas rahasia Wensing. Jika mereka memberitahu mereka bahwa Wensing sebenarnya dibeli oleh Terran, mereka telah dimasukkan ke dalam medan sihir iblis, dan saat ini, mereka dikalahkan secara tidak masuk akal oleh kapal induk armada Legiun. Abadi Terran, aneh, saya khawatir itu akan 10 kali lebih intens. Dan saat Canas sangat gembira, ada pesan lain dari armada Terran di luar 10.000 mil, Naples. Laksamana militer dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Terran, pasukan abadi dari seorang komandan tentara bawahan, sebuah bentuk dari wajah-wajah Pentakosta, wajah orang tua yang dingin dan hikmat yang kuat. Mengenai kultivasinya, detailnya tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, benar-benar di luar lubang, artinya, setidaknya itu adalah alam ke-11. Mengenai alam ini, saat ini, Yesuan masih belum diketahui. Alam tertinggi yang dia tahu adalah lubang di alam ke-10. Bahkan dalam militer dinasti abadi, yang merupakan raksasa, jumlah jenderal tidak banyak. Secara total, hanya ada 20 atau 30. Dalam hal ini, Naples jelas merupakan salah satu yang terbaik, dan sulit untuk dibunuh dan sulit. Oleh karena itu, jelas tidak realistis bagi Canas untuk membayangkan gagasan memperoleh kehidupan melalui penundaan. Dengan kebakaran kedua benteng kecil, benteng berdiameter 10.000 meter itu diledakkan menjadi bola api, dan berubah menjadi pendeta suci. Membunuh tanah. Pada saat ini, staf tim distribusi Fahrenheit, menurut perintah Komandan Umum Armada, Jenderal Napoli, mengeluarkan mata-mata baru ke kapal induk armada kerajaan di seberang Wanli. Sayangnya, tanggapan yang diberikan oleh Canus sama kerasnya, Suan Huangzi memang ada di tangan kita, dan begitu aku kembali, aku menangkapnya, tetapi menyerahkannya. Tidak mungkin. Di akhir tanggapan ini, Canus bahkan membalikkan ancaman terhadap armada elit Terran, memperingatkan bahwa Kaisar Xuanzi berada di iblis kapal induk, dan memiliki kemampuan untuk menembaki iblis. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda akan berbalik dan keluar. Jika tidak, begitu armada surgawi yang kuat dan alam semesta pertama para budak datang, Anda tidak akan bisa pergi, dan seterusnya. Inilah sebabnya mengapa Canas berani mengatakan ini, jelas itu juga berani. Selama pihak lain tidak yakin apakah Kaisar Xuanzi benar-benar ada di benteng, maka mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Bahkan jika semua kapal perang dan benteng lain dari seluruh armada kerajaan dihancurkan menjadi terak, selama iblis dapat aman dan sehat, maka dia tidak perlu khawatir. Untuk ini, Komandan Armada Terran, Jenderal Napoli, juga sangat menyadari. Dia meragukan bahwa pihak lain mengatakan bahwa Kaisar Xuanzi ada di kabin iblis, tetapi itu adalah rencana kota yang kosong, tetapi karena keselamatan Kaisar Xuanzi implementasinya terlalu penting, dan Napoli tidak berani bertaruh. Pada saat ini, di kabin komando atas benteng langit, para komandan utama armada elit-elit semuanya merenung, berpikir dan terbang, memikirkan tindakan balasan. Di kabin komando tingkat atas yang besar dan berbentuk persegi ini, setidaknya ada 1.000 orang sekilas. Dikelilingi oleh aula-aula komando, terdapat berbagai instrumen presisi. Benteng kecil berdiameter 50.000 meter tidak hanya dalam kinerja dasar, tetapi juga lebih dari benteng berdiameter 10.000 meter dan benteng raksasa berdiameter 20.000 meter. Benteng ini juga memiliki banyak fitur yang tidak tersedia di dua jenis benteng luar angkasa pertama, sehingga berbagai instrumen dan peralatan akan sangat rumit. Di antara ribuan orang di kabin komando atas, lebih dari setengahnya dipersenjatai dengan seragam militer yang sangat bagus di resimen abadi. Ini hanya 7 atau 800 orang, tetapi mengendalikan operasi normal seluruh benteng. Literasi teknis elit semacam ini jauh dari sebanding dengan legiun rata-rata. Mungkin itu adalah yang kedua setelah kelompok etnis Tianzhu yang terlahir dengan keunggulan unggul dalam kontrol mekanis. Selain itu, ada sekitar 100 orang di area pusat. Komando di tengah aula, mereka pada dasarnya adalah perwira militer senior dari Legiun Abadi. Mereka semua adalah lembaga pemikir Napoli. Di antara mereka,
Ada juga beberapa tokoh yang mengenakan pakaian kasual, dan Xuan Yuanxian adalah salah satunya. Meskipun Xuan Yuanxijing adalah salah satu dari 3 kekaisaran di bawah dinasti Kekaisaran Tianming, keturunan dari keluarga teratas keluarga Xuan Yuan di Kaisar Surga, tetapi hanya identitas ini masih jauh dari pasukan langsung dinasti abadi. Tingkat tinggi tentara abadi menaiki hubungan. Dan alasan mengapa dia muncul di kabin komando teratas benteng kecil ini sekarang sangat sederhana. Pada hari yang sama, setelah menyadari bahwa dinasti abadi pasti akan bertindak, Xuan Yuanxian meninggalkan Kaisar Tiandi untuk pertama kalinya, membayar harga yang mahal, dan bergegas ke negara Tianchen dengan susunan transmisi antar bintang, dan kemudian dari bintang Tianchen bergegas ke bintang Tianhe. Jika armada dinasti Kekaisaran Teran ingin pergi ke alam semesta pertama, ia harus melewati sini untuk memasuki lubang cacing alami bintang pemakaman. Segera setelah itu, armada elit Legiun Abadi datang, dan ketika armada menunggu Tianhe untuk melakukan pengisian ulang, Xuan Yuanzizhen mengambil inisiatif untuk menemukan armada dan memintanya untuk menemaninya. Dia berkata bahwa dia dan putranya adalah teman. Sebelum kecelakaan, Xuan Huangzi dalam masalah. Hanya dengannya, dan pembantunya sekarang bersama Kaisar Xuan, yang hilang karena kecelakaan. Yang lebih penting, dia memiliki sedikit pemahaman tentang Xuan Huangzi. Setidaknya, Xuan Huangzi memiliki kekuatan untuk memurnikan peralatan, dan itu sangat kuat, tetapi karena kapal perang pribadinya tampaknya terintegrasi ke dalam kapal perang hebat milik Xuan Yuanxian dan kemudian dihilangkan. Kapal perang kecil pribadi itu adalah bahwa bahkan jika Kaisar Xuanzi telah mengikuti pemurnian kapal perang pribadinya, selama kapal itu mempertahankan sedikit karakteristik kapal perang dengan Xuan Yuanxian, dia akan dapat melihatnya sekilas. Oleh karena itu, membawanya, mungkin untuk menemukan Kaisar Xuan di alam semesta pertama, akan sangat penting. Ini bukan niat Xuan Yuanxian untuk berbohong. Ye Xuanlah yang telah lama dikenal sebagai Kaisar Dinasti Abadi. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan direkrut. Untuk mengikuti armada ke alam semesta pertama, dia hanya dapat memanfaatkan tren, akan salah, tetapi juga Ye Xuan sebagai yang disebut Xuan Zizi. Mengenai kembalinya Ye Xuan di masa depan, bagaimana menyelesaikan kesalahpahaman ini bukanlah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan oleh Xuan Yuanzizhen sekarang. Baginya, menemukan Ye Xuan dan Green Luo adalah hal terpenting saat ini. Pada saat ini, dengan tanggapan keras canas yang diterima oleh Benteng, Komandan Umum Armada Teran, Napoleon, segera terprovokasi, dan dia berada di tempat. Canaskan, Komandan Kaisar Iblis, meskipun itu masih kontak pertama, tetapi namanya terdengar, di hadapan meriam pemusnah super benteng kecil, tetapi berani bersikap begitu tangguh, tetapi disebut beberapa jenderal melihatnya. Dalam ejekan, Napoli mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke bintang nyamuk hitam di langit di luar 10.000 mil jauhnya. Dia berteriak, pasukan itu adalah benteng kecil dan komando pemboman meriam pemusnahan. Target, bintang nyamuk hitam. Tembakan penuh, 10 tembakan berturut-turut, kepada jenderal untuk menyapu bintang ajaib ini secara langsung. Setelah mendengar ini, lebih dari 100 kelompok pemikir korps abadi dari pasukan abadi tiba-tiba tercengang dan tercengang. Bintang nyamuk hitam adalah bintang utama dari bagian nyamuk hitam dari salah satu dari 10 suku teratas iblis. Laksamana Napoli adalah bom 10,5, dan perlu untuk menghancurkannya sepenuhnya. Ini jelas merupakan kebijakan pengguna akhir, irama teriakan lengkap, ledakan. Ledakan, sinar cahaya yang sangat besar, seperti pelangi, berdiameter 20.000 meter, dan interval di antara keduanya hanya sekitar 10 detik. 10 sinar energi, tetapi 100 detik, kurang dari 2 menit, semuanya telah melesat keluar. Sinar cahaya meriam pemusnah super ini, yang ditembakkan dari benteng kecil berdiameter 50.000 meter, terlalu mengerikan. Bahkan meteor kecil dengan diameter 20.000 meter akan meledak dan bintang-bintang aliran yang ditutupi oleh sinar energi akan langsung menghilang karena gasifikasi. Pada saat ini, 10 sinar energi bertabrakan dalam waktu singkat, dan kecepatannya mencapai puncaknya. Sekejap mata telah meledak ke atmosfer bintang nyamuk hitam dan bertiup ke arah daratan bintang. Sebelum ini, di antara armada kerajaan iblis yang melayang di luar atmosfer nyamuk hitam, ada 6 kapten kapal perang berbintang 3 km, 3 benteng kecil 5 km, dan 1 juta. Benteng besar dengan diameter beras, kolom cahaya energi yang melesat pergi,
berubah menjadi bola api besar, dan mata terbakar dan menghilang. Ini jelas disengaja, belum lagi kapal perang berbintang 3 km milik kapten dan benteng berusia 5 meter, 10.000 meter. Itu adalah benteng raksasa dengan diameter 20.000 meter. Di bawah kolom cahaya energi horor, satu-satunya akhir hanya dapat dihancurkan oleh senjata. Bergantung. Gila? Siapa komandan armada Terran? Apakah itu gila? Caranya terlalu kuat, dan di antara ratusan pasukan abadi, Anda tidak dapat menemukan elang berpakaian besi ini. Mungkinkah seorang jenderal tidak berhasil? Di dalam benteng raksasa Magic Royal, wajah Canas menjadi pucat, dan dengan takjub, segera mengeluarkan serangkaian instruksi. Apa yang masih kalian lakukan? Kalian, orang-orang bodoh ini, segera lari, dan segera melarikan diri. Jika komandan armada lawan benar-benar seorang laksamana abadi, itu pasti lebih dari sekadar lubang di langit, apalagi meriam pemusnah super ini, selama pihak lain bersedia. Hanya satu orang yang dapat menembus iblis sihir. Melihat ke sisi lain, aku masih khawatir ikan kita akan mati, dan aku belum bereaksi. Aku harus segera melarikan diri. Sialan, mulai dengan kecepatan penuh, seluruh armada, berhamburan dan melarikan diri. Ledakan, ledakan, saat armada kerajaan iblis segera mulai bubar dan melarikan diri, atmosfer nyamuk hitam di atmosfer di bawah seluruh armada juga mendengar suara yang mengguncang bumi. Sinar energi senjata pemusnah super berdiameter 20.000 meter itu sangat mengerikan, dan tidak tersebar dan dibombardir secara acak. Instruksi Napoli sangat jelas, tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan sepenuhnya penguasa suku iblis. Meskipun itu hanya kolom cahaya energi berdiameter 20.000 meter, sama sekali tidak mungkin untuk menghitamkan bintang nyamuk hitam sepenuhnya seolah-olah itu adalah gasifikasi meteor kecil. Bagaimanapun, bintangnya yang besar ada di sini. Namun, pengendali artileri di benteng Tiantian semuanya adalah elit teknis paling elit. 10 sinar energi sesuai dengan perhitungan dan deduksi tertentu, menghadapi monster raksasa nyamuk hitam, menyebabkan mereka hancur berantakan, atau sama sekali tidak ada masalah. Pada saat ini, dengan ledakan 10 sinar energi, seluruh bintang nyamuk hitam berada di debu langit, dan akhirnya gagal lolos dari nasib dimusnahkan. Bintang besar itu, hancur berantakan, berubah menjadi 3 debu kosmik besar dengan bentuk tidak teratur, tidak ada bentuk bintang alami, bahkan atmosfer yang awalnya menutupi seluruh bintang nyamuk hitam, dalam ledakan besar ini, itu juga menghilang sepenuhnya dan berantakan. Pada titik ini, bintang nyamuk hitam telah jatuh, dan salah satu dari 10 suku teratas iblis telah selamanya menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Meskipun hampir semua suku di bintang nyamuk hitam telah dievakuasi terlebih dahulu, nyamuk besar dari nyamuk hitam, Zuo Fengtai, pendeta tinggi, tulang rusuk abu-abu, dan lusinan orang kepercayaan yang mereka ikuti, serta Yesuan dan nyamuk celaka, masih tetap terjebak. Saat sinar energi dari 10 senjata pemusnah super datang, sekelompok orang berkumpul bersama, dan melihat kolom cahaya energi yang mengerikan ini bersiul, wajahnya berubah sepanjang waktu, dan suaranya berseru. Begitu keras dan ganas. Siapa komandan armada Terran? Ini terlalu kuat. Yesuan, mereka semua terkejut dan melompat. Mereka tidak memikirkannya ketika mereka mengubah wajah mereka. Mereka mengangkat tangan dan mengirim pesawat ulang-alik lubang ungu keluar. Pintu gerbang yang terbuka di antara pikiran, semua masuk. Kapal perang kecilku adalah harta karun epik bintang-bintang, dan kecepatannya tidak lebih lemah dari benteng raksasa berdiameter 20.000 meter. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, melarikan diri bukanlah masalah. Salah satu kapal perang pribadi kecil yang sebenarnya adalah bintang tingkat epik, termasuk Zuo Fengtai dan Ashley, secara tidak sengaja tersandung. Mereka sebelumnya telah melihat kehebatan kapal perang Yesuan, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak pernah menyangka bahwa ada penyimpangan seperti itu. Kelompok iblis tidak pandai dalam inovasi teknologi. Dalam hal kapal perang, apalagi epik berbintang, bahkan langit berbintang. Kapal perang legendaris jarang terlihat. Hanya orang-orang surgawi yang terlahir dengan keunggulan unik dalam kapasitas produksi teknologi, dan ras manusia yang menakjubkan yang dapat memiliki hal semacam ini. Segera, semua orang, termasuk nyamuk-nyamuk malang itu, semuanya memasuki lubang pesawat ulang-alik, tulang-tulang abu-abu dan dua Fengtai kiri dan orang-orang kepercayaan mereka semuanya sama, meskipun mereka juga memiliki kapal perang pribadi kecil. Tetapi lubang ini dengan Yesuan dibandingkan dengan pesawat ulang-alik virtual,
itu benar-benar bukan dua tingkat yang buruk. Pada saat ini, kapal perang besar terlalu menarik perhatian dan akan menjadi sasaran armada Terran. Hanya kapal perang kecil seperti itu yang panjangnya beberapa ratus meter adalah cara terbaik untuk melarikan diri. Yesuan adalah orang terakhir yang memasuki lubang itu. Saat bentuk tubuhnya masuk ke dalamnya, lambungnya adalah lubang bermata ungu, dan segera bersiul, bergegas keluar seperti pemandangan surgawi, pemandangan ledakan hebat bintang nyamuk hitam. Dan karena energi meriam pemusnahan super terlalu mengerikan, tidak hanya tubuh bintang nyamuk hitam yang hancur, tetapi bahkan kekosongan ini telah berosilasi. Oleh karena itu, siput lubang tidak membuka metode okultisme, dan seluruh lambung berada pada kecepatan. Berikutnya, berubah menjadi pelangi ungu panjang yang indah, melintasi kehampaan. Kecepatan ini, bahkan benteng kecil di langit yang terpotong, menatap layar stereo holografik yang besar, Jenderal Napoli, sedikit takut, dan berbisik, "Yah. Kecepatan ini, aku tidak bisa memikirkan kelompok iblis, tetapi dengan kapal perang kecil yang menakjubkan, ini setidaknya tingkat epik bintang-bintang. Aku harus mengatakan bahwa sebagai laksamana militer dari dinasti abadi, visi ini bukanlah seorang jenderal yang menyeramkan." Mendengar ucapan ini, Xuan Yuanxian di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat tiba-tiba. Garis pandang secara tidak sadar mengumpulkan masa lalu ke arah kapal perang. Kemudian, tampilan berubah dan dia berseru, kapal perang ini, jelas memiliki bayangan pesawat ulang-alik listrik ungu yang dulu, lambung dan warnanya hampir sama, itu dia, Xuan Huangzi muncul. Di kabin komando atas sepanjang hari pemotongan, momen itu canggung, dan semua orang, pada saat ini, semuanya bersemangat. Xuan Huangzi, akhirnya muncul. Kau yakin, di kabin komando atas benteng kecil, ada guntur yang menggetarkan di daerah sekitarnya. Sebagai panglima tertinggi armada, itu adalah yang paling ketat dalam keadaan normal. Umumnya, ketika situasi ini terpenuhi, Laksamana Napoli pasti akan berteriak, tetapi kali ini aku tidak memperhatikannya. Semua orang bersemangat dan bahagia dari hati. Itu juga miliknya sendiri. Pada saat ini, seluruh tubuh kegembiraan Laksamana Napoli sedikit gemetar, dan wajahnya penuh kejutan. Melihat sekeliling, dia menyadari kata seperti ini, yang seperti batu yang mengaduk efek dari ribuan gelombang. Ungu, bahasanya sangat gembira, Santou, ini bukan lelucon, kamu dapat memastikannya dengan hati-hati. Tidak perlu dikonfirmasi, itu adalah pesawat ulang-alik listrik ungu milikku sendiri, apakah aku masih bisa mengetahuinya? Pada awalnya, Xuan Huangzi mengambilnya, lalu menyempurnakannya menjadi kapal perang pribadinya, dan kemudian aku melihat lapangan bintang Tianhe. Meskipun sekarang telah berubah, itu hampir sama, dan tidak akan pernah mengakuinya. Pada saat ini, Xuan Yuanxian juga sama bersemangatnya. Dia melihat kapal perang pribadi kecil yang berubah menjadi pelangi ungu yang menakjubkan di depan layarnya. Di matanya, dia penuh dengan bintang, dan kemudian, kata-kata di mulutnya sudah hampir berbicara sendiri. Melihat penampilan kapal perang ini, jelas bahwa itu telah mengalami setidaknya satu proses pemurnian. Aku tidak menyangka itu akan menjadi epik di langit. Aku tidak menebak di awal, kemampuannya dalam pemurnian, setidaknya tingkat master, bahkan lebih dari itu. Di samping, banyak perwira legiun, termasuk Laksamana Napoli, terkejut. Yang pertama berbisik, apa? Kamu mengatakan bahwa kapal perang pribadi kecil kelas epik antariksa bintang ini sebenarnya sedang menyempurnakan dirinya sendiri. Petik 2. Anda harus tahu bahwa dalam dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Terran, setiap ahli taktik dan ahli pemurnian benar-benar merupakan posisi yang terpisah. Ia dapat mencapai kekuatan tingkat master di kedua bidang ini, dan itu hampir tidak dapat dicapai dengan usaha. Terkait dengan bakat, pemurni yang mampu memurnikan kapal perang epik tingkat bintang bukanlah tingkat master. Setidaknya itu adalah kelas master. Xuan Huangzi, sungguh menakjubkan. Tidak layak untuk menyebutkan ini secara pribadi untuk datang ke alam semesta pertama. Petik 2. Telah ditetapkan bahwa kapal perang pribadi kecil yang berubah menjadi pelangi ungu dan kecepatannya menakjubkan adalah Kaisar Xuanzi, dan kapal perang ini jelas ditentukan oleh pemurniannya sendiri, hanya setelah fakta bahwa tingkat epik berbintang dicapai hari ini, di Naples. Itu akan menjadi lebih menarik. Ketika bahkan perintah dikeluarkan, seluruh armada segera menindaklanjuti, dan segera menghubungkan sistem komunikasi kapal perang ungu, yang menunjukkan identitas kita kepada Kaisar Xuan.
Adapun armada keluarga kerajaan iblis yang melarikan diri, aku tidak perlu memperhatikannya untuk saat ini. Sangat penting untuk bergabung dengan Kaisar Swansea. Perintah itu segera disampaikan, dan 11 benteng luar angkasa dari seluruh armada elit-elit semuanya dimulai dengan kecepatan penuh, mengejar masa lalu menuju lubang ungu merah. Sejak fusi terakhir selesai dan tingkat epik berbintang telah dicapai dalam hal kualitas, kecepatan pesawat ulang-alik lubang memang luar biasa. Bagaimanapun juga, semua energi kinetik dicurahkan untuk kecepatan, bahkan benteng berdiameter 10.000 meter pun tidak dapat bersaing dengannya. Bahkan dapat mencapai kecepatan penuh benteng raksasa berdiameter 20.000 meter. Dalam hal ini, itu adalah armada kerajaan iblis ganas. Sangat tidak mungkin bagi semua anggota untuk menggigit di belakang lubang. Paling-paling, iblis andalan tidak dapat hilang. 11 benteng armada elit-elit ini semuanya adalah benteng mega dengan diameter 20.000 meter atau lebih, dan bahkan benteng kecil berukuran 50.000 meter. Dalam menghadapi pengejaran semacam ini, itu adalah lubang di pesawat ulang-alik, dan tidak ada cara untuk menyingkirkannya. 11 benteng Terran selalu digigit erat di belakang lubang, dan informasi kontak dari Harvester andalan juga diterima oleh lubang itu untuk pertama kalinya. Makna pihak lain sangat sederhana dan jelas, menunjukkan identitas dan tujuan memasuki alam semesta pertama dari bidang bintang iblis, meminta Xuan Huangzi untuk kembali bersama mereka, sebagai pangeran uji coba dinasti abadi dari kam teknologi Terran, dan sekarang di seluruh suara Terran dan bahkan Federasi Burung Nasar begitu tinggi, dan Kaisar Xuan tidak lagi cocok untuk tinggal di sini lagi. Dalam pesan ini, Naples juga menunjukkan identitas jenderal tentara abadi miliknya, dan pada saat yang sama menyampaikan instruksi dari Kaisar tingkat tinggi Kaisar Kekaisaran, ujian akhir Xuan Huangzi, berhasil diselesaikan, diperintahkan, segera kembali ke keluarga kerajaan, terima pengaturan dinasti. Ini jelas berarti bahwa kita harus mempercayakan tanggung jawab yang berat dan dengan penuh semangat mengolah ritme. Prestise Kaisar Swansea di seluruh Terran dan Federasi Wanluo, bersama dengan ini tidak hanya menyelesaikan ujian akhir keluarga kerajaan, dan bahkan mencapai hasil yang mengesankan, begitu dia kembali ke dinasti abadi Terran, hampir ditakdirkan akan terbang ke puncak. Sejak saat itu, ia bukan lagi keturunan keluarga kerajaan yang tidak jelas, tetapi akan menjadi orang yang telah menjadi salah satu dari sedikit dinasti-dinasti abadi yang telah datang ke garis depan. Secara resmi memulai jalan yang mulia untuk bersaing untuk mendapatkan ahli waris dinasti. Namun, semua ini, dalam kasus Ye Xuan, memiliki salah satu kelemahan terbesar, yaitu, dia sama sekali bukan Pangeran Xuan yang sebenarnya, meskipun mengetahui bahwa mengikuti armada elit-elit ini kembali, pasti ada masa depan yang menjanjikan, tetapi itu milik Xuan Huangzi, dan Ye Xuan, tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan setelah dia benar-benar mengikuti Napoli kembali, hasilnya akan sangat buruk. Merupakan kejahatan besar untuk berpura-pura menjadi seorang pangeran, dan Ye Xuan tidak mampu melakukannya. Mendengarkan nada Laksamana Napoli ini, tampaknya dia telah mengidentifikasi identitas Ye Xuan, dan dia bertekad untuk membawanya kembali ke dinasti abadi. Dan Dong Xuan Shuttle milik Ye Xuan tidak dapat menyingkirkan pihak lain untuk sementara waktu. Akibatnya, jika simpul mati telah terbentuk, Ye Xuan tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk membiarkan pihak lain mengambil inisiatif. Cara terbaik untuk membiarkan pihak lain menyerah adalah dengan menyangkal identitas kaisar. Dengan cara ini, pihak lain secara alami tidak akan mengejarnya lagi. Mengingat hal ini, Ye Xuan bahkan mengirim pesan balasan ke benteng, dan, karena terburu-buru, ia bahkan mengirim beberapa pesan suara. Isinya juga sangat sederhana, Lao Su bukanlah seorang pangeran, putra lama adalah putra baru dari nyamuk hitam Zhang Wuji, Anda mengakui orang yang salah, tidak mengejarnya lagi. Dalam keadaan normal, setelah tanggapan seperti itu dikeluarkan, armada Terran jelas tidak akan mengejarnya lagi, karena Kaisar Xuan tidak perlu menyangkal identitasnya. Tetapi yang tidak diharapkan Ye Xuan adalah bahwa di kabin komando atas benteng, ada kehadiran yang dapat mendengar suaranya, dan itu adalah Xuan Yuanxian. Pada saat ini, dengan pesan suara Ye Xuan, muncul di kabin komando, Xuan Yuanxijing bahkan berseru, Ye Big Brother, itu benar-benar suaranya. Tapi, mengapa dia menyangkal identitasnya, sebenarnya mengaku sebagai iblis. Putra suku, setelah mendengar ini, Naples di samping itu lamban sejenak, dan kemudian wajahnya aneh, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Saat gumaman itu terdengar di mulutnya,
wajah Jenderal Napoli semakin aneh, karena itu benar-benar dia, maka, telah menjadi putra suku iblis. Tampaknya dia memiliki tujuan, jadi tidak nyaman untuk mengakuinya, tetapi itu terlalu konyol. Seorang manusia telah menjadi putra iblis. Saat Laksamana Napoleon berbisik pada dirinya sendiri, para pemikir militer dari ratusan resimen abadi di sekitarnya semua saling memandang dan wajah mereka menjadi sangat aneh. Di antara para iblis, memang ada mata-mata teran, tetapi semua mata-mata ini adalah iblis yang dibeli, bukan manusia. Meskipun iblis dan manusia memiliki bentuk yang sama, dan karena kekuatan spiritual iblis dapat menghalangi eksplorasi pengetahuan manusia, sangat mudah bagi iblis untuk bercampur dengan ras manusia. Jika Anda tidak memeriksanya dengan saksama, Anda tidak dapat dengan mudah melihatnya. Tetapi hampir mustahil bagi manusia untuk masuk ke dalam kelompok iblis. Tanpa sumber spiritual iblis, tidak ada kekuatan spiritual yang unik bagi iblis. Dalam hal ini, kekuatan manusia apapun dapat dibedakan hampir seketika begitu memasuki kelompok iblis, seperti kunang-kunang di malam hari. Umumnya, sangat menarik perhatian. Dapat dikatakan bahwa sebelum Kaisar Xuanzi, tidak pernah ada pembangkit tenaga manusia yang dapat berhasil memasuki kelompok iblis, apalagi naik ke posisi tinggi orang suci di salah satu dari 10 iblis. Ini adalah status yang sama dengan pemimpin 10 bintang suku. Di antara 10 suku iblis teratas, itu adalah yang kedua setelah pemimpin suku dan pendeta tinggi. Menghadapi respons tak terduga Ye Xuan, pada saat ini, semua staf think tank Korps Abadi yang hadir di tempat kejadian tidak tahu. Setelah beberapa kejutan, pemandangan semua berkumpul menuju Laksamana Napoli, menunggu instruksi berikutnya. Ini juga berlaku untuk Xuan Yuan Zijing. Meskipun dia telah mengkonfirmasi identitas Ye Xuan, pihak lain telah membuat respons seperti itu, maka pasti ada alasannya. Menghadapi semua ini, Xuan Yuan Ziyan tidak tahu. Ikuti saja dulu, dan sesekali lakukan pemboman palsu. Karena Kaisar Xuan memiliki identitas baru dalam kelompok iblis, maka sebelum kita dapat mengetahui tujuannya, kita setidaknya harus menjamin bahwa itu tidak akan menarik kecurigaan iblis. Sambil mendesah, ketika Jenderal Naples datang ke tempat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kata-kata itu kemudian berlanjut dan berkata, selain itu, semua bintang teknologi jaringan bintang segera bekerja sama untuk mencoba menghubungkan jaringan bintang iblis. Lihat apakah Anda dapat terhubung dan menyerang. Jika Anda berhasil, segera unduh semua informasi dan informasi tentang nyamuk hitam, dan ingat bahwa premisnya adalah Anda harus memastikan bahwa tidak ada yang hilang dan Anda tidak dapat meninggalkan jejak apapun. Jika tidak, iblis akan curiga. Pada saat itu, rencana Xuan Huangzi akan terpengaruh. Perintah itu segera dilaksanakan, dan ke-11 benteng ruang angkasa masih mengejar setelahnya, dan dari waktu ke waktu ada sinar energi yang memusnahkan senjata kalajengking, yang ditembakkan dari 10 benteng raksasa berdiameter 20.000 meter. Namun, semuanya dengan berbahaya dan berbahaya melewati badan pesawat ulang-alik gua, dan tidak benar-benar menyebabkan kerusakan pada mereka. Informasi yang dibutuhkan oleh Laksamana Napoli untuk berhubungan dengan nyamuk hitam Zhang Wuji juga dengan cepat tiba. Pada saat ini, informasi tersebut telah disaring secara publik di modul komando tingkat atas benteng. Pemandangan saat itu, semua pada saat itu, melihat layar stereo holografik raksasa di atas bagian tengah kabin komando. Apa yang ditampilkan di layar adalah patung dada Ye Xuan, serta informasi tentang kekuatan dan beberapa pengalaman sederhana. Ketika saya melihat patung dada itu, Xuan Yuan Ziyan segera menyeringai dengan senyum, penuh dengan sinar matahari yang cerah, bergumam, "Ye Big Brother, itu benar-benar kamu, bagaimana kalajengking ungu bisa mengakui kapal perang yang salah, mendengarmu salah bagaimana dengan suaranya." Ini jelas menunggu penentuan akhir. Mendengar kalimat ini, baik Laksamana Napoli dan kelompok pemikir Korps Abadi lainnya di sekitarnya, semuanya menghela nafas lega, dan tali terakhir dari hati aslinya benar-benar longgar. Setidaknya, identitas Xuan Huangzi pasti, setidaknya, Xuan Huangzi masih aman, bebas. Sejak perkembangan ras manusia, keturunan keluarga besar atau keluarga kerajaan, seperti pada periode keterbelakangan feodal, telah menjadi sombong dan arogan, dan situasi keinginan mereka telah lama menghilang. Semakin banyak keturunan keluarga kerajaan, semakin umum mereka rendah hati. Jika mereka ingin pergi ke meja depan, diakui oleh publik, dan diakui oleh keluarga kerajaan, maka semakin mereka perlu melaluinya, semakin mereka perlu melaluinya.
untuk membuktikan kemampuan mereka agar memenuhi syarat untuk tampil di keluarga kerajaan. Ambil contoh dinasti abadi. Ada banyak keturunan keluarga kerajaan, dan ada banyak belenggu. Faktanya, dalam dinasti, para pangeran yang dikenal publik sebenarnya hanya sedikit. Semuanya telah diuji sebelumnya. Keberadaan kemampuan sendiri. Beberapa dari mereka diizinkan pergi ke meja depan oleh keluarga kerajaan, dan mereka secara resmi meluncurkan kompetisi untuk suksesi tahta. Dan yang ini tidak termasuk Xuan Huangzi, setidaknya tidak sebelumnya. Oleh karena itu, untuk penampilan Kaisar Xuanzi, dikatakan bahwa orang lain, bahkan Laksamana Napoli tidak tahu, dia belum pernah melihat Xuan Huangzi, bahkan jika dia juga bintang kaisar. Terlebih lagi, Kaisar dinasti abadi keluar untuk melakukan uji coba terakhir, dan itu akan mengubah penampilan aslinya. Bagi orang-orang kuat di latar belakang bintang-bintang, ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Itu adalah Kaisar Xuan yang sebenarnya, yang masih terperangkap di dasar angin hitam, dan dia selalu menunjukkan siapa dirinya. Namun, pada saat ini, dengan patung dada Yesuan yang dikumpulkan sebagai informasi, dan segera dibawa kembali ke Teran oleh benteng kecil, citra Kaisar Xuan yang terkenal, yang telah lama dikenal di seluruh Teran, telah dibekukan. Itu, ketakutan bahwa Yesuan sendiri tidak dapat membayangkan bahwa dia akan, pada saat ini, mewakili Kaisar Xuan yang sebenarnya, menjadi seluruh Teran atau bahkan seluruh Federasi Wanluo, pangeran dari warga yang tak terhitung jumlahnya. Kesalahpahaman ini secara bertahap menjadi kenyataan, dan bergerak menuju jalan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Selain patung dada, di layar lebar, juga tercantum bahwa Yesuan telah memperoleh keuntungan besar ketika dia pertama kali memasuki tanah terlarang kota terlarang. Dia bahkan mendapat warisan kekuatan spiritual dan menjadi yang kedua di antara 10 putra teratas iblis. Ada berita tentang segalanya dan seterusnya. Semua ini, membuat Naples dan yang lainnya tercengang. Sebagai manusia, sudah cukup untuk dapat berhasil bergabung dengan kelompok orang iblis. Pangeran Xuan ini baik, tidak hanya tidak rendah hati, tetapi juga bercampur dengan angin, terkenal. Cara seperti ini sungguh menakjubkan. Setelah sekian lama, Naples menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bahkan para bangsawan yang telah mengizinkan keluarga kerajaan untuk pergi ke meja depan untuk kompetisi terbuka, tampaknya tidak ada cara yang mengagumkan dan perilaku yang menonjol seperti itu. Tampaknya pertempuran untuk tahta dinasti abadi akan segera berakhir. Dengan pengalaman umum Yesuan memasuki Devil Starfield, semua karakter muncul di layar lebar, dan semua resimen abadi Teran di pos komando teratas benteng-benteng ada di mata. Seluruh aula komando sangat itu segera hancur, dan semua orang berbisik dan berbisik. Dari waktu ke waktu, ada suara kesejukan. Para elit resimen abadi ini secara alami sangat menyadari para kaisar yang diizinkan memasuki meja depan untuk melakukan perselisihan atas suksesi tahta. Namun, menurut pemahaman mereka, kaisar dan pangeran dari pangeran lebih rendah, tetapi perbedaannya sebenarnya tidak sedikit. Tidak perlu dikatakan tentang prestise. Hari ini, Kaisar Xuanzi telah membuat nama untuk dirinya sendiri di seluruh Federasi Vulkan. Seperti sang idola, saya tidak tahu berapa banyak penggemar yang telah memenangkan dukungan setia. Selain itu, dalam hal kontribusi federal, Xuan Huangzi telah bergegas masuk ke dalam daftar, dan beberapa kaisar masih berjuang. Terlebih lagi, setelah Xuan Huangzi memasuki Devil Starfield, dia takut bahwa begitu dia kembali, peringkatnya akan naik lagi dalam sekejap, dan mungkin untuk bergegas ke Skylist. Selain itu, Kaisar Xuan berani dan hati-hati, tidak hanya memiliki keberanian untuk memasuki Devil Starfield, tetapi juga mencampur-adukkan begitu banyak. Ini bukan hanya keberanian untuk melakukannya, tidak ada kebijaksanaan yang mendalam dan perhitungan yang cermat, pada dasarnya tidak mungkin. Gabungkan semua ini, cukup untuk melihat Kaisar Xuan yang menakjubkan. Jika dia diizinkan untuk kembali ke Teran dan kembali ke dinasti abadi, maka beberapa kaisar yang telah diizinkan untuk pergi ke meja depan takut bahwa mereka masih akan bertarung. Artinya, jika tidak ada kecelakaan, hak kaisar untuk mewarisi tahta kaisar, takut itu akan jatuh ke tangan putra Xuan. Memikirkan kemungkinan ini, semua staf lembaga pemikir tiba-tiba menjadi bersemangat dan bersemangat. Jika Kaisar Xuanzi memenangkan hak untuk mewarisi tahta dinasti abadi, maka mereka dulunya adalah puncak resimen abadi yang telah membantu iblis kosmik pertama untuk membantu, ketika mereka sangat membutuhkan bantuan. Lihat, itu dianggap hubungan yang baik dengan Xuan Huangzi. Begitu Kaisar Xuanzi menggantikan Dabao,
mereka pasti akan menjadi penting, setidaknya, mereka akan memiliki lebih banyak modal daripada legislator lainnya. Semua ini membuat semua orang merasa sedikit ceroboh, bahkan Laksamana Napoleon. Dia tidak bisa mengabaikan ini. Di seluruh dinasti abadi, ada lusinan orang, termasuk satu yang paling banyak, 1 dari 2 teratas, 28 dari 2 bintang, 12 dari 4 jenderal, 4 dari 4 bintang, dan 5 dari mereka akan menjadi 8 bintang. Tetapi Marsal, tetapi hanya 1. Naples tidak lebih dari seorang jenderal Samsung. Semua mengatakan bahwa prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Demikian pula, jenderal yang tidak ingin menjadi Marsal bukanlah jenderal yang baik. Dan Naples sekarang hanya Laksamana Samsung. Jika dia ingin menjadi Marsal, dia harus terlebih dahulu pergi ke bintang 4, bintang 5, dan kemudian memiliki kesempatan untuk mendaki posisi tertinggi tentara abadi. Kesempatan ini hanya sekali selama masa pemerintahan setiap kaisar baru. Seorang kaisar baru, dalam masa jabatannya, tidak mungkin untuk menunjuk 2 marsal secara berurutan. Lagi pula, jika Anda ingin menjadi marsal tentara abadi, kultivasi pribadi juga merupakan persyaratan, sehingga hampir semua tentara abadi yang tidak terampil itu adalah jenis kekuatan tertinggi, dan kemungkinan korupsi tidak ada sama sekali. Satu-satunya kemungkinan bagi mereka untuk membongkar posisi marsekal adalah dengan menemani kaisar, sehingga untuk memberikan panggung kepada kaisar yang baru, ia memiliki kesempatan untuk mengolah kekuatannya sendiri dan untuk menunjuk seorang marsekal baru, sehingga marsekal lama, ia juga pensiun saat kaisar turun tahta, dan duduk di belakang kota, menjadi anggota resimen veteran pasukan abadi. Oleh karena itu, hampir setiap laksamana bintang 4 dan bintang 5 di dinasti tersebut akan diam-diam mengamati para pangeran yang telah diizinkan oleh dinasti untuk maju ke garis depan untuk bersaing memperebutkan tahta, dan memilih objek pendukung dari mereka. Sebagai seorang jenderal Samsung, pada dasarnya tidak ada pemikiran seperti itu. Mereka harus menempuh jalan, lebih lama, dan memikirkannya sekarang, agak jauh. Tetapi saat ini, dengan lahirnya Kaisar Xuanzi, terutama kemampuannya yang begitu menakjubkan, Napoli, yang tidak dianggap terlalu banyak dalam hal ini, tidak hidup dan aktif. Hati yang sama ingin bergerak, dan ada lebih dari 100 kelompok pemikir kepercayaan berkumpul di sekelilingnya. Pada saat ini, mereka semua sedikit cemberut, dan pandangan mereka tertuju pada Naples, dan mereka semua berbicara. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Metode Xuan Huangzi sungguh menakjubkan. Alasan mengapa dia naik sampai ke puncak kelompok iblis, dia pasti punya rencana besar. Sayangnya, kecelakaan kita sudah berdampak padanya. Puncak iblis bukanlah orang bodoh. Jika dipikir-pikir, kamu akan curiga pada Xuan Huangzi. Petik 2. Ya, Xuan Huangzi tidak cocok untuk tinggal di sini lagi, bahkan jika rencananya mengejutkan, dan bahkan kemungkinan berhasil. Tetapi sekarang, juga merupakan hal yang baik bahwa kita secara tidak sengaja telah menghancurkan Xuanzi. Melihat ke belakang, saya pribadi akan berdosa, tetapi sekarang, semuanya harus didasarkan pada keselamatan pangeran. Jenderal, perintahkan, Kaisar memang keras kepala, tetapi kita tidak bisa membiarkannya keras kepala. Bagaimanapun, jika terjadi kesalahan, ini pasti kerugian besar bagi dinasti. Dengan cara Xuan Huangzi yang luar biasa, bahkan jika rencana ini gagal, dia bisa terbang seperti langit. Dengan tersebarnya kata-kata ini, Letnan Jenderal Naples tiba-tiba tenggelam. Hal yang sama berlaku untuk apa yang dipikirkannya saat ini. Tidak diragukan lagi, kedatangan armada Teran memang membawa masalah dan pengaruh bagi Xuan Huangzi. Ini benar-benar tidak terduga. Itu hanya dapat dianggap sebagai kerugian yang tidak disengaja. Anda tidak perlu khawatir tentang apa hukumannya. Xuan Huangzi sangat menakjubkan, tidak mungkin untuk menjelaskan ini. Faktanya, bahkan jika mereka tidak datang, kecurigaan kelompok iblis belum tentu jatuh pada tubuh Kaisar Xuan. Tetapi semua ini tidak penting sekarang. Poin terpenting saat ini adalah apakah langkah selanjutnya adalah mundur, atau terus mengejar Kaisar Xuan, untuk menemukan cara untuk membawanya kembali ke alam semesta pertama, bahkan jika itu dengan paksa. Setelah berpikir sejenak, Sang Jenderal Napoli akhirnya mengambil keputusan untuk menggertakkan giginya. Di tengah-tengah wastafel, ia segera mengeluarkan perintah, saya akan segera menindaklanjutinya. Bahkan jika terpaksa, saya harus membawa Kaisar Xuan ke alam semesta pertama. Selain itu,
Xuan Yuantou, dia mungkin tidak tahu bahwa Anda telah datang, menunjukkan identitas, membujuk dua kalimat, dan langsung menggunakan suara untuk berkomunikasi. Di samping, Xuan Yuan Zijing hanya mengangguk, dan beberapa lembaga pemikir yang tidak jauh dari sana pun menjadi gelap, dan suaranya pun berseru. Tidak bagus, Jenderal, para budak dari alam semesta. Pertama, para pelayan armada Baizu, telah tiba, dan semuanya telah tiba di segala arah. Situasi yang kita hadapi langsung memburuk. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Xuan Yuanxian langsung berubah, rasa krisis yang belum pernah terlihat sebelumnya, menghantam hati. Di jagat raya pertama, meskipun bangsa Tianji adalah hegemon yang memang pantas, tidak banyak orang dari bangsa Tianji. Lagi pula, yang disebut bangsa Tianji adalah semua robot cerdas sejati yang telah melahirkan kesadaran diri, dan jauh dari makna biasa. Jenis robot cerdas. Kelahiran setiap robot cerdas membutuhkan peluang dan probabilitas tertentu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa jumlah robot dari bangsa Tianji langka. Faktanya, meskipun tidak banyak robot cerdas yang benar-benar menghasilkan kesadaran diri di bangsa Tianji, mereka adalah robot semi-cerdas atau robot yang benar-benar cerdas. Jumlahnya masih sangat besar, tetapi mereka masih belum benar-benar kelompok etnis sejati. Selain pasukan robot semi-cerdas ini, di jagat raya pertama, ada lebih banyak budak di bawah keluarga surgawi, termasuk kelompok iblis, yang juga termasuk ras pelayan yang melekat pada keluarga surgawi. Di antara ras pelayan ini, belum tentu benar bahwa mereka dengan tulus melekat pada keluarga surgawi dan bersedia diperbudak oleh mereka. Banyak ras pelayan dibatasi oleh tren umum dan dengan enggan menyerah. Misalnya, kelompok iblis adalah salah satunya. Dari sikap Kaisar Mo Wentian dan Mo Qigong dan gua-gua lainnya, keberadaan tertinggi keluarga surgawi dapat dilihat, mereka tidak mau diperbudak. Masih banyak ras pelayan seperti itu. Tentu saja, masih ada beberapa yang bersedia diperbudak oleh makhluk surgawi. Mereka harus membedakan semuanya. Hanya ketika mereka berhubungan dekat dengan mereka, mereka tidak akan terlihat sama sekali. Dan dengan alam semesta pertama dari orang-orang Tianzu yang dikeluarkan kali ini, di seluruh alam semesta pertama, semua pelayan dan pemburu, apakah mereka benar-benar menyerah kepada keluarga surgawi atau tidak, setidaknya di permukaan, harus membuat postur tertentu, datang menanggapi perintah pencarian kosmik pertama. Oleh karena itu, semua kelompok etnis, kurang lebih, telah mengirim beberapa kekuatan pencarian dan penangkapan, yang jelas, yaitu armada. Para budak dan pelayan alam semesta pertama memiliki berbagai bentuk dan bentuk kehidupan, dan kelompok iblis dengan bentuk yang sama dengan manusia sebenarnya adalah yang paling normal, paling mirip manusia dan mekanik. Di sini ada hal yang harus dijelaskan, yaitu, bentuk keluarga mekanik, meskipun esensinya adalah robot yang sadar diri, tetapi dalam penampilan, semua orang mekanik sebenarnya sama dengan ras manusia, termasuk pemimpin keluarga surgawi. Di dalam, lagi pula, ketika Kaisar Yi pertama kali diciptakan oleh pelopor sains dan teknologi manusia, itu adalah robot cerdas tingkat tinggi. Robot canggih semacam ini, dalam penampilan, tidak mungkin jenis tubuh baja, tubuh yang digunakan. Bahannya telah dikembangkan secara biokimia. Keluarga mekanik masa kini, bahan yang digunakan dalam tubuh mereka, dan bahkan harta karun beberapa pemurni, dapat berevolusi sendiri, tetapi dalam penampilan, hampir semua orang mekanik sama dengan manusia. Selain iblis, budak dan pelayan lain dari alam semesta pertama memiliki bentuk dan apa yang mereka miliki. Yang lebih umum adalah orc, setengah orc, zerg, del, dan lebih aneh, dan bahkan beberapa bentuk energi kehidupan, aneh. Para pelayan keluarga surgawi ini memiliki kapal perang yang sama di tangan mereka. Mungkin beberapa dari mereka secara inheren cocok untuk bertindak telanjang di alam semesta, seperti beberapa kehidupan energi, beberapa kehidupan kristal, del, tetapi setelah menyentuh kapal perang, mereka juga jatuh cinta dengan kristalisasi kebijaksanaan manusia dan teknologi ini. Kemakmuran sains dan teknologi serta kelahiran kapal perang secara alami memiliki alasannya sendiri. Keberadaan semua hal masuk akal. 3 alam semesta utama kapal perang bisa sangat populer. Bahkan di antara kamteran, ada banyak biksu dan kapal perang. Sebagai cetak biru, menyempurnakan semua jenis senjata sihir yang aneh dan berbeda, kita dapat melihat signifikansinya yang besar. Lagi pula, begitu Anda memiliki kapal perang super seperti benteng kecil, bahkan jika Anda hanya meteor, Anda dapat dengan cepat melintasi alam semesta,
tanpa takut dikejar oleh yang terkuat, atau bahkan pihak lain. Membunuh, ini, selain kapal perang Terran, adalah senjata sihir dari kam kultivasi, tidak dapat dilakukan. Senjata sihir tingkat tinggi, untuk berkorban, harus memiliki kekuatan tertentu. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat keuntungan dari kapal perang. Kapal perang pelayan kosmik pertama dan ratusan suku semuanya diberikan oleh mesin surgawi. Pada saat ini, dari semua sisi bidang bintang nyamuk hitam ini, lebih dari 100 armada besar dan kecil telah tiba. Para budak dan sekte hanyalah pernyataan umum. Faktanya, di alam semesta pertama, berbagai kelompok etnis yang melekat pada keluarga surgawi lebih dari 100. Di antara ratusan armada, ada beberapa dari lebih dari 10 kapten kapal perang berperingkat bintang 3 km. Ini jelas harus dilakukan dan ditangani. Beberapa lebih dari selusin benteng berdiameter 10.000 meter. Tim semacam ini pastilah budak setia keluarga surgawi. Dengan pertempuran sebesar itu, inilah hati yang tulus untuk membantu pencarian Terran Swansea. Dengan kedatangan armada budak baye, seluruh medan bintang nyamuk hitam tiba-tiba hidup dan membingungkan. Beberapa armada masih berada di kejauhan, dan beberapa telah menemukan armada elit Terran. Namun, karena tidak ada benteng kecil berdiameter 50.000 meter di antara ratusan pelayan budak, paling banyak, ada beberapa armada. Satu atau dua benteng raksasa dengan diameter 20.000 meter dapat dikatakan bahwa meskipun armada elit Terran telah jatuh ke dalam pengepungan, keunggulan kekuatan tempur belum hilang. Ada ratusan pelayan budak di sekitar, yang berani melihat jauh dan tidak berani mengandalkan terlalu dekat. Tetapi karena alasan ini, pemandangan armada elit-elit mengejar kapal perang pribadi ungu kecil terlihat jelas oleh semua armada 100 armada. Bahkan karena skuadron ini datang, mereka tidak lagi melarikan diri, dan diam-diam kembali, dan Canas, yang datang ke kekosongan tepi kekosongan, melihat pemandangan ini. Wajahnya langsung menjadi aneh, dan mulutnya bergumam pada dirinya sendiri, aneh, ini jelas kapal perang anak Zhang Wuji. Mengapa armada Terran menggigitnya? Siapa itu? Zhang Wuji adalah Pangeran Xuan dari Terran. Tebakan berani ini membuat Canas melompat tinggi, tetapi dia segera tertidur dan menggelengkan kepalanya dan melemparkan tebakan itu ke belakang kepalanya. Tidak, ini terlalu konyol, bagaimana mungkin seorang bangsawan Terran memiliki kekuatan spiritual sihir manusia, tetapi juga bakatnya sangat menakjubkan, bahkan memiliki kekuatan spiritual tingkat ke-6, jika dia adalah Xuan Huangzi dari Terran, para jenius dari kelompok etnis iblis. Saya khawatir mereka semua bisa naik dan menggantung. Ini adalah bak terbesar, dan ketergantungan terbesar Yesuan. Karena inilah dia tidak khawatir mengungkapkan identitasnya di Magician. Sama seperti Canus saat ini, meskipun aku tidak dapat melihat pemandangan aneh di depanku, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengaitkan alasannya dengan fakta bahwa sebagian besar tulang abu-abu dan dua fengtai kiri juga berada di kapal perang Yesuan, armada Terran. Alasan mengapa aku menggigitnya adalah karena aku ingin menangkap suku iblis, yang digunakan untuk memaksa intelijen. Sayangnya, Naples bukanlah iblis, jadi dia tidak memiliki kesombongan iblis dalam hal kekuatan spiritual, dan tidak mungkin untuk menghasilkan pemikiran inersia seperti Canus. Faktanya, bahkan jika dia memikirkan hal ini, Naples tidak akan melepaskannya lagi. Segalanya telah mencapai titik ini. Dia harus membawa Kaisar Xuan ke alam semesta ketiga. Jika tidak, jika Pangeran Xuan menghadapi bahaya di sini setelahnya, beberapa kecelakaan telah terjadi, dan dia sulit ditebus. Mereka telah menemukan Kaisar Xuan, tetapi mereka tidak membawanya kembali. Pada akhirnya, Kaisar Xuan jatuh ke alam semesta pertama. Hal semacam ini, Naples tidak mampu menanggungnya. Tanggung jawabnya terlalu besar, dan ada banyak penggemar dari seluruh Kaisar Wan Luo akan mengutuknya. Adegan seperti itu, Naples berpikir bahwa punggungnya dingin. Oleh karena itu, meskipun para budak dan skuadron dari alam semesta pertama telah tiba, seluruh armada elit-elit telah menggigit daun Yesuan di bawah komandonya, dan tidak pernah santai, bahkan karena pembukaan tenaga kuda, jarak antara keduanya mulai menyusut perlahan. Armada di sebelah kanan tampaknya terlalu dekat. Apakah karena kita telah melihat kita meledakkan Kaisar Xuan, dan kita belum pernah mengenainya? Apakah ini ritme yang meragukan bahwa armada Terran kita tidak siap? Mungkin karena sepanjang jalan telah mengejar begitu lama, tetapi seluruh armada Terran selalu berlarian seperti Xuan Huangzi tanpa kepala terbang. Api hati Nebreis juga telah keluar. Pada saat ini, wajahnya telah benar-benar suram.
Dia secara alami tidak berani menyalahkan Pangeran Xuan, tetapi tidak ada kekurangan barel kempes di sekitar sisi kiri dan kanan, dan pelayan budak yang dipilihnya hanya sial, jaraknya sedikit lebih dekat, dan itu tepat di depan sisi kanan kekosongan, pemboman posisi sudut terbaik. Kata-kata berikutnya, Laksamana Napoli, tidak terus mengatakan lebih banyak, dan jika staf pemikir kepercayaan yang mengikutinya tidak dapat mendengar ini, maka mereka pada dasarnya dapat diberhentikan. Tak lama kemudian, kolom cahaya energi dari senjata pemusnah komet dengan diameter 5 km dan 5 meter, dan kolom cahaya energi dari pemusnah super dengan diameter 20.000 meter, menyala hampir bersamaan. Kali ini, benteng kecil langit yang runtuh juga melepaskan tembakan, karena armada di depan kekosongan di sisi kanan memiliki 17 atau 8 kapal perang dan benteng ruang angkasa. Pada saat ini, dengan tembakan seluruh armada Terran, 17 dan 8 kapal perang dan benteng ruang angkasa hampir bersamaan, dan mereka tiba-tiba meledak di kekosongan tanpa ketegangan apapun, berubah menjadi bola api besar, dan kemudian benar-benar terbakar, lalat itu hilang. Hanya kolom cahaya energi dari meriam pemusnah super berdiameter 20.000 meter yang ditembakkan dari benteng kecil langit yang runtuh memecahkan dua benteng besar berdiameter 10.000 meter dan 4 kapal perang berbintang berdiameter 3 km sekaligus. Seolah-olah hancur, tidak ada ketegangan. Sebuah benteng kecil, di ladang nyamuk hitam yang kacau ini, dapat menyapu semuanya. Jangan melihat para budak alam semesta pertama, hampir semua armada, tetapi selama armada celestial belum tiba, armada elit yang hanya terdiri dari 11 benteng luar angkasa ini sudah cukup untuk membanting, dengan tercela, sama sekali tidak takut. Semuanya ada di sana. 17 dan 8 kapal perang ini seharusnya berasal dari kelompok pelayan budak tertentu, tetapi pada saat ini, sekejap mata benar-benar musnah, dan rambutnya tidak meninggalkan satupun. Saat kelompok api yang meledak itu berangsur-angsur padam, ia benar-benar menghilang ke alam semesta. Dalam kehampaan, adegan seperti itu benar-benar mengerikan, dan yang terkuat dari semua budak kosmik pertama di armada jelas menyadari benteng kecil berdiameter 50.000 meter dan 10 bintang berdiameter 20.000 meter. Armada elit benteng raksasa tingkat U, betapa mengerikannya kekuatan tembakan. Dengan keterkejutan dan keterkejutan seperti itu, para pelayan dan ratusan armada yang telah berada di udara di dunia sekitarnya akhirnya mundur beberapa dari mereka karena takut. Namun, mereka masih mengikuti posisi pusat dengan erat di kejauhan, mengejar pelarian pesawat ulang-alik virtual dan armada elit-elit. Pada saat ini, Ye Xuan di lubang di pesawat ulang-alik, mengatakan bahwa itu menjadi gila, itu tidak terlalu banyak. Dia benar-benar gila, dan dia mengemudi gila oleh Naples. Jika Anda tidak tahu bahwa senjata penghancur gua itu dibanting ke lambung padat dari 11 benteng luar angkasa Terran di belakang, diperkirakan bahwa mereka seperti nyamuk yang menjilati sedikit. Itu tidak berbahaya bagi orang lain. Ye Xuan takut lebih awal. Itu dibombardir. Kedua keponakan dari kelompok orang ini benar-benar terlalu sombong. Saya belum mengatakan bahwa itu bukan pangeran dewa. Bukankah sangat menarik untuk digigit? Pada saat ini, dia hampir selalu memutuskan bahwa komandan armada Terran ini pasti memiliki masalah dengan otaknya, atau bahwa kondisi mentalnya diragukan. Mungkin itu adalah paranoia. Kalau tidak, mengapa? Pada saat ini, dalam sistem komunikasi Dongsuan Shuttle, Xuan Yuanxian menyampaikan suara terkejut dan bersemangat, membiarkan Ye Xuan tiba-tiba tertidur, dan akhirnya menyadari di otak, mengerti mengapa pihak lain begitu mati dan menggigit. Biarkan saja, Ye Big Brother, aku Ziyan, tidakkah kau lari? Napoli akan gelisah. Ini sangat berbahaya. Ayo kembali bersama kami dan katakan bahwa armada celestial akan segera tiba. Pada saat itu, kita akan abadi. Keunggulan armada elit akan hilang, dan situasinya akan langsung memburuk hingga ekstrim. Ye Big Brother, apakah kau mendengarnya? Jangan lari, kau. Mendengarkan kata-kata yang sudah dikenal ini, Ye Xuan tidak baik untuk seluruh orang, benar-benar tercengang. Tidak heran, sepertinya aku baru saja menggunakan suara untuk membalas kalimat, dan pihak lain telah menentukan identitasnya. Namun, siapa yang bisa memikirkan bajingan Xuan Yuanxian juga ada di armada Terran? Kesalahan, itu terlalu salah. Untungnya, lusinan orang kepercayaan Abu dan Kiri Feng Tai semuanya telah dibunuh sendiri dan menjadi orang-orang mereka sendiri. Kalau tidak, hanya kata-kata yang diteriakkan kepala Xuan Yuan tadi, mereka mengekspos diri mereka sendiri. Tentu saja,
mereka tidak takut terekspos di kapal perang Yesuan. Dan sekarang masalah utamanya bukan ini, tetapi karena pihak lain telah menentukan identitasnya, dan satu gigitan bahwa dia adalah ayam jantan, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ini benar-benar sakit kepala. Tepat ketika Yesuan tertekan, sistem yang dikenalnya terdengar di benaknya, tetapi terdengar pada saat ini. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam. Alam saat ini, satelit tingkat kedua. Ini juga tidak apa-apa, benar-benar berhasil menembus lagi. Yesuan ada di tempat. Dia telah berlari sepanjang jalan, dia selalu berusaha mengendalikan pesawat ulang-alik lubang, konsumsi energinya sangat besar, untuk mempertahankan kondisi terbaik. Yesuan harus melemparkan sejumlah besar sumber nuklir bintang ke sistem fagositosis. Sebagai pelengkapnya sendiri, di antaranya bahkan ada bintang legendaris kelas bintang 9 warna 9 tingkat. Agaknya, itu adalah jumlah inti bintang yang dahsyat, sehingga dia sekali lagi secara tak terduga berhasil menembus pada saat ini. Setelah mengetahui alasannya, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun terobosan yang tak terduga adalah hal yang baik, situasi di depannya sangat rumit. Ekor yang menggigit di belakangnya tidak jatuh. Dia takut dia tidak dapat bersantai, dan dia tidak dapat merasa bahagia. Seperti gunung yang ditekan di atasnya, itu sangat berat. Ye Big Brother, bisakah kamu mendengarnya? Ye Big Brother, jangan lari. Bisakah kamu memberitahu saya lobak hijau? Ye Big Brother, bukankah itu hal yang buruk bagimu untuk melakukan lobak hijau, bersalah? Atau aku tahu kamu masih berlari. Dalam sistem komunikasi, suara teriakan Suan Yuanxian terus berlanjut. Yesuan tidak hanya mendengar potongan yang sebenarnya, tetapi bahkan pada saat ini, Zhuo Fengtai dan Grey Hitler di aula kontrol atas Dongsu Shuttle dan jumlah mereka 10 orang kepercayaan, serta nyamuk-nyamuk celaka dan sebagainya, juga telah mendengar kesepakatan yang sebenarnya. Yesuan tanpa sadar melirik orang-orang dalam lingkaran. Sekarang teriakan Suan Yuanxian membuatnya sedikit redup, bahkan jika orang-orang ini adalah budak sihirnya, Yesuan tidak malu sedikit pun. Untungnya, lusinan iblis kepercayaan Zhuo Fengtai dan Grey Hitler semuanya memiliki wajah di wajah mereka. Bahkan jika mereka mendengar kata-kata ini, karena cetakan budak telah berlaku, kesetiaan mereka kepada Yesuan selalu berada di peringkat tempat pertama, jadi tidak ada asosiasi yang akan muncul di otak. Tetapi pria pembunuh nyamuk yang malang itu jelas sedikit salah, dan bola matanya berbisik, terutama ketika saya mendengar kata-kata Suan Yuanxian dan bertanya apakah Yesuan melakukan sesuatu tentang lobak hijau. Jadi ketika yang bersalah berlari, orang ini sebenarnya adalah seorang pencuri. Saya mencibir di samping dan mencibir. Melihat Yesuan tiba-tiba meledak menjadi api besar, jika tidak pada saat ini tidak tepat, perlu untuk mengemasnya di tempat. Jelas, pertunjukan semacam ini saja dapat menjelaskan bahwa ada masalah dengan nyamuk celaka, tetapi itu tidak berarti bahwa budak yang ditanam dalam pikirannya tidak memiliki efek, tetapi efek ini berbeda dari budak sihir lainnya. Dengan takjub, ketika pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, Yesuan tidak bisa tidak melihat wajah Zhuo Fengtai dan Grey Muller. Yang mengejutkannya adalah bahwa wajah kedua orang ini berbeda dan aneh. Meskipun tidak sejelas nyamuk celaka, itu jelas ritme yang telah dipengaruhi oleh kata-kata Suan Yuanxian. Ini tidak benar. Sebelum bintang nyamuk hitam, tulang abu-abu dan Fengtai kiri baik-baik saja. Berita tentang blockbuster didengar oleh mereka. Reaksinya sama dengan budak sihir lainnya. Sumur tua itu bahkan tidak, bahkan asosiasi yang berlebihan tidak akan muncul. Tetapi sekarang, jelas ada tanda-tanda perkembangan menuju nyamuk celaka. Penemuan ini tiba-tiba membuat Yesuan waspada, dan memutuskan untuk membiarkan nyamuk-nyamuk celaka dan budak-budak sihir lainnya saling bersentuhan. Orang ini adalah racun, mungkin benar-benar menular. Pikiran-pikiran ini baru saja terlintas di benaknya dan dengan cepat ditinggalkan oleh Yesuan. Bagaimanapun, ini bukan saatnya untuk mempertimbangkannya. Perhatiannya kembali pada kesulitan saat ini. Setelah sedikit tenggelam, dia mengangkat tangannya dan mematikan sistem komunikasi pesawat ulang-alik virtual. Pada titik ini, teriakan Suan Yuanxian akhirnya menghilang sepenuhnya. Sepanjang proses, Yesuan tidak pernah membalas sepatah kata pun. Dia tidak memikirkan bagaimana cara menjawabnya sebelumnya. Kemudian, ketika dia mendengar tentang lobak hijau, dia langsung merasa sangat bersalah. Bukannya dia tidak bermaksud untuk memberikan pengakuan kepada Suan Yuanxian, tetapi kesempatan ini benar-benar tidak pantas.
Aku akan memiliki kesempatan untuk berbuat dosa di tempat. Aku benar-benar ingin mengatakannya. Kematian lobak hijau, Yesuan, memang memiliki tanggung jawab tertentu. Sangat disayangkan bahwa jelas tidak ada gunanya untuk mematikan sistem komunikasi. Karena Laksamana Angkatan Laut Napoli sekarang bertekad untuk menjadi identitasnya sendiri, maka situasinya menjadi semakin merepotkan. Dalam kasus sejumlah besar budak alam semesta pertama dan ratusan armada kuat yang mencari Kaisar Swansea, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melepaskannya. Bagaimanapun, Anda harus membawa diri Anda kembali. Yesuan adalah ini, saya tidak membutuhkannya, Anda harus menganggapnya biasa saja, apa bedanya ini dan asteris. Begitu saya membaca ini, wajah Yesuan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lihatlah. Anda harus berkeliling dan Anda harus menemukan jalan Anda sendiri. Bagaimanapun, Anda harus melepaskan armada elit-elit ini, jika tidak, tindak lanjut semuanya bisa hancur total. Saya akhirnya menjadi putra iblis, dan bintang utama nyamuk hitam telah pergi. Aku akhirnya bisa berlari dengan cara yang benar. Bahkan kedua orang di tulang abu-abu dan Feng Tai kiri berada di dalam lubang, jika ada kebutuhan, maka mereka akan melepaskannya, mengatakan bahwa keduanya terbunuh dalam keruntuhan bintang nyamuk hitam. Pada saat itu, putra suci ini adalah bos nyamuk hitam, dan untuk sementara waktu menjabat sebagai 3 posisi komandan besar, pendeta tinggi, dan orang suci. Oh, dengan cara ini, seperti 9 jenderal lainnya, para pendeta tinggi, setidaknya di atas meja, itu sudah setara. Dalam hal ini, jika Anda mencari sumber melahap di area 9 mereka, betapa nyamannya di sisi terang. Petik 2. Ini situasi yang bagus, saya ingin menyerah sekarang tiba-tiba, bagaimana mungkin? Bagaimana berdamai? Lagi pula, aku bukanlah seorang pangeran kerajaan. Aku benar-benar harus kembali. Setelah aku mengungkap isinya, masalahnya akan lebih besar. Bahkan jika aku harus kembali setelah menyelesaikan semuanya, itu hanya bisa kuselundupkan sendiri. Jadi berbicara sendiri seperti ini, hati Yesuan telah sepenuhnya bertekad. Bagaimanapun, perlu untuk menyingkirkan armada elit-elit yang digigit di belakangnya seperti permen kulit sapi. Tidak demikian, ini benar-benar tidak akan terjadi. Namun, kecepatan pesawat ulang-alik lubang itu kurang dari benteng kecil ras manusia berdiameter 50.000 meter di belakangnya. Ini adalah cedera yang parah, dan itu tidak dapat dihindari. Tentu saja, Yesuan juga dapat mengintegrasikan kembali pesawat ulang-alik lubang itu, dengan fokus pada kecepatan, atau kemampuan serupa lainnya. Tetapi ini tidak akan terjadi sekarang, ini adalah masalah masa depan. Saat ini, karena kecepatannya tidak sebaik luka keras pihak lain, maka satu-satunya cara untuk menyingkirkan armada elit-elit ini adalah dengan menggunakan medan. Begitu aku membaca ini, otak Yesuan berkelebat, dan segera teringat 10 jedi teratas dari bintang iblis. Yang disebut 10 jedi agung mengacu pada bidang bintang ajaib dan 10 area langit berbintang yang sangat berbahaya di sekitarnya. Misalnya, lubang hitam kehidupan adalah salah satunya. Di sana, Yesuan telah ada di sana, dan panennya sangat besar, dan seluruh tubuh kembali. Tetapi jika keberadaan lain memasukinya, itu mungkin tidak terjadi. Sangat disayangkan bahwa lubang hitam kehidupan sekarang terlalu jauh dari ladang nyamuk hitam ini. Karena armada manusia semakin dekat dan dekat, saya khawatir itu belum tiba. Pesawat ulang-alik lubang Yesuan harus dikelilingi oleh mereka. Oleh karena itu, lubang hitam kehidupan hanya bisa menyerah. Di tepi bintang nyamuk hitam, di langit berbintang yang bersinggungan dengan domain bintang yang diperintah oleh suku iblis lain, ada 10 jedi utama lainnya, yang dapat digunakan oleh Yesuan untuk memanfaatkannya. Lokasi armada, elit di belakang orang-orang.